Bayangkan, saat sebagian besar dunia masih percaya bahwa mata manusia mengeluarkan cahaya, seorang ilmuwan Muslim di Timur Tengah justru membuktikan sesuatu yang mengubah dunia selamanya. Tanpa penemuannya, mungkin kamera, film, bahkan smartphone yang kita pegang hari ini tidak akan pernah ada. Namanya Al-Haytham, dan kisah hidupnya jauh lebih gila dari yang kamu kira. Al-Haytham lahir sekitar tahun 965 di kota Basra, wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negara Irak. Pada masa itu, dunia Islam sedang berada di puncak kejayaan ilmu pengetahuan. Kota Baghdad dipenuhi perpustakaan. Para ilmuwan berdiskusi hampir setiap hari, dan ilmu dari Yunani, Persia, hingga India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di tengah suasana itulah, Al-Haytham tumbuh menjadi seseorang yang sangat haus ilmu. Ia mempelajari matematika, astronomi, fisika, hingga filsafat. Tapi ada satu hal yang paling membuatnya penasaran. Cahaya. Bagaimana sih manusia bisa melihat? Dan dari pertanyaan sederhana itu, akhirnya sejarah dunia berubah. Pada masa itu, banyak orang percaya kalau mata manusia mengeluarkan cahaya untuk melihat benda. Aneh memang, tapi itulah teori yang dipercaya selama ratusan tahun. Namun Al-Haytham merasa ada yang tidak masuk akal. Jika memang mata mengeluarkan cahaya, kenapa kita tidak bisa melihat dalam gelap? Pertanyaan sederhana, tapi dari situlah semuanya dimulai. Al-Haytham tidak hanya percaya teori lama dengan begitu saja. Ia ingin membuktikannya lewat eksperimen. Dan dari sinilah ia melakukan sesuatu yang sangat revolusioner pada zamannya. Ia menggunakan metode ilmiah. Sebelum Al-Haytham, ilmuwan hanya mengandalkan logika dan pendapat. Tapi Al-Haytham berbeda. Ia menguji teori dengan percobaan nyata terlebih dahulu. Dan salah satu eksperimen yang paling terkenal adalah eksperimen ruangan gelap, yang sekarang dikenal sebagai kamera obscura. Ia membuat ruangan tertutup kecil, lalu memberi lubang kecil agar cahaya dapat masuk. Dan hasilnya mengejutkan. Gambar dari luar muncul terbalik di dinding ruangan. Dari eksperimen itulah, Al-Haytham menyimpulkan sesuatu yang luar biasa. Ia menyimpulkan bahwa bukan mata yang mengeluarkan cahaya, tapi cahaya dari bendalah yang masuk ke mata manusia. Hari ini mungkin terdengar biasa, tapi pada masa itu, penemuan ini benar-benar mengubah dunia sains. Semua penelitiannya kemudian ditulis dalam sebuah karya besar, Kitab Al-Manazir, atau Book of Optics. Buku ini membahas cahaya, penglihatan, bayangan, refleksi, hingga cara kerja mata manusia. Dan yang luar biasa, buku ini akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, lalu dipelajari orang Eropa selama ratusan tahun. Banyak ilmuwan barat terkenal terinspirasi dari karya Al-Haytham, termasuk ilmuwan yang membantu perkembangan kamera modern. Jadi, saat kita mengambil foto hari ini, ingatlah
bahwa ada jejak pemikiran seorang ilmuwan Muslim dari 1000 tahun yang lalu. Tapi hidup Al-Haytham tidak selalu indah. Pada suatu hari, ia dipanggil ke Mesir oleh penguasa saat itu karena ia mengaku punya ide untuk mengendalikan banjir Sungai Nil. Namun, setelah melihat langsung kondisi Sungai Nil, ia sadar bahwa rencananya mustahil untuk dilakukan dengan mengandalkan teknologi yang ada pada zaman itu. Karena telah dinilai berbohong, penguasa Mesir pada saat itu marah dan memerintahkan Al-Haytham untuk ditangkap. Dan untuk menyelamatkan diri, konon Al-Haytham berpura-pura gila. Ia kemudian hidup dalam pengawasan selama bertahun-tahun. Tapi justru pada masa itulah ia menulis banyak karya ilmiah terbesar dalam hidupnya. Hari ini, nama Al-Haytham mungkin tidak sepopuler ilmuwan modern, tapi pengaruhnya ada di mana-mana. Coba lihat, kamera, kacamata, lensa, fotografi, bahkan metode ilmiah modern. Semuanya memiliki jejak pemikiran yang ia tinggalkan. Dan yang paling luar biasa, ia melakukan semua itu dari 1000 tahun yang lalu dengan peralatan yang sederhana. Di masa ketika dunia bahkan belum mengenal teknologi modern. Kisah Al-Haytham mengingatkan kita bahwa peradaban besar lahir dari rasa ingin tahu, dari keberanian mempertanyakan hal lama, dan dari keberanian mencari kebenaran. Mungkin hari ini banyak orang merasa dunia Islam tertinggal, tapi sejarah pernah membuktikan bahwa umat ini pernah menerangi dunia dengan ilmu pengetahuan. Dan semuanya berawal dari satu pertanyaan sederhana, bagaimana manusia bisa melihat? Kalau kamu suka konten sejarah Islam seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.